Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DP Emilia, Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Palembang. Dalam rangka mengikuti seleksi narasumber berbagi praktek baik, saya ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan, yaitu mengenai peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan di sekolah. Awalnya pada saat perubahan kurikulum Merdeka yang didengung-dengungkan oleh Kementerian, saya mendapatkan informasi itu adalah melalui internet, melalui WA, melalui Instagram di GTK yang saya ikuti. Artinya saya di sini mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan perubahan terhadap pelaksanaan implementasi kurikulum di sekolah, yaitu mandiri berubah. Nah, pada saat untuk urusan ini semua, saya berusaha belajar otodidak dari PMM. Nah, dari PMM inilah saya mempelajari dan mengikuti pelatihan di sana, sehingga saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah dalam mempersiapkan kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolah. Maka pertama saya lakukan adalah saya mengajak staf saya, yaitu wakil saya, untuk mengadakan koordinasi apa yang harus kami lakukan ke depan. Dalam waktu yang singkat, kami melaksanakan pelatihan mandiri dan saya sendiri sebagai narasumbernya untuk membuka platform Merdeka Mengajar. Semua guru kami harapkan membuka platform Merdeka Mengajar. Kemudian saya memandu semua guru untuk membuka platform Merdeka Mengajar dan mereka masuk di dalam sistem tersebut. Kemudian saya menugaskan mereka untuk membaca dan memberikan laporan kepada saya apa yang sudah mereka lakukan, untuk membuka dari awal mengenai kurikulum dan membuka lebih lanjut sampai asesmen kepada siswa yang akan dilakukan mereka untuk persiapan di tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, kami melaksanakan pelatihan juga sebagai bentuk implementasi kurikulum, karena guru-guru mungkin sudah sering mendengar apa itu capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ATP, kemudian juga modul ajar yang akan mereka lakukan untuk menghadapi tahun pelajaran baru ini. Kami pun melaksanakan pelatihan lagi dan sekali lagi saya sebagai narasumber mereka dan kami melakukan kegiatan di sekolah. Langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, masing-masing guru mata pelajaran harus membuka CP dari masing-masing pelajaran mereka. Di dalam CP tersebut mereka bisa melihat karakteristik dari masing-masing mata pelajaran karena karakteristik akan berbeda. Di sana mereka akan melihat CP-nya, dari CP nanti baru saya mengajarkan mereka untuk menurunkan menjadi TP. Langkah yang saya lakukan adalah untuk menurunkan itu, guru saya harus praktek langsung dari CP itu untuk menurunkan tujuan pembelajaran. Bagaimana apa yang terkandung di dalam tujuan pembelajaran itu, ada keterampilan, ada materi, kemudian karakter apa yang ada di dalam, dimensi karakter apa yang ada di dalamnya. Kemudian setelah mereka mendapatkan TP tersebut dipresentasikan di depan, disaksikan oleh guru-guru yang lain. Jadi setiap mata pelajaran itu, setiap guru mata pelajaran per kelompok akan menampilkan hasil yang sudah mereka buat. Kemudian mungkin ada masukan dari kelompok-kelompok mata pelajaran yang lain. Setelah mereka mendapatkan tujuan pembelajaran tersebut, mereka baru memilah tujuan pembelajaran ini akan diajarkan di kelas berapa. Maka di situ semua guru mata pelajaran berkelompok dari guru kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, mereka menyepakati TP ini mau diajarkan di kelas berapa. Setelah mereka mendapatkan itu, baru mereka menyusunnya menjadi ATP. Nah, di dalam menyusun modul ajar masih menggunakan panduannya adalah PMM. Jadi guru-guru menyesuaikan menggunakan modul ajar yang ada di PMM, tapi mereka modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, sampai saat itu kami terus belajar sampai sekarang. Guru-guru terus mempelajari bagaimana itu asesmen. Asesmen juga sudah disampaikan apa itu asesmen formatif, apa asesmen sumatif. Selain itu juga mempelajari masalah pembelajaran berdiferensiasi, karena ini penting menurut saya, karena selama ini rata-rata guru itu mengajarkan menggunakan beranggapan bahwa semua siswa itu sama di dalam kelas. Tapi sebenarnya siswa itu memiliki beragam gaya dalam belajar. Nah, ini harus dipahami guru dan artinya guru juga harus menguasai berbagai media. Nah, di sini juga kami melakukan
seperti pendalaman materi sebenarnya sudah sebelum adanya kegiatan IKM ini juga guru-guru sudah mulai belajar bagaimana menggunakan Canva dalam membuat video pembelajaran, membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Ini juga sudah dilakukan oleh guru. Selain itu juga guru per mata pelajaran biasanya mereka melakukan tutor sebaya, melakukan ini untuk saling berbagi dengan guru yang lain dan nanti mereka saling memberikan masukan. Nah, sejauh ini alhamdulillah kegiatan itu sudah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah juga saya bisa berbagi materi dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang sudah saya lakukan adalah melakukan sosialisasi masalah PNM dan IKM itu untuk K3S di K3 SD seberang U1 Kota Palembang. Ada beberapa guru dan kepala sekolah, terkhusus guru yang mengajar di kelas 1 dan guru yang mengajar di kelas 4. Kemudian juga melakukan sosialisasi juga di SMP Negeri 47 Palembang mengenai PNM dan IKM. Kemudian juga di SMP Negeri 29 Palembang, di SMP Negeri 7 Palembang. Selain itu juga saya melakukan sosialisasi untuk PNM dan IKM ini ke antar kabupaten. Saya diundang oleh SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Kabupaten Empang Rawang Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah di sana hampir sama dengan yang saya lakukan juga di SMP Negeri 15 malah karena waktunya memang tidak terlalu lama dan ternyata di sana sangat semangat sekali guru-guru melakukan kegiatan tersebut. Dan luar biasa, perjalanan saya memang memakan waktu naik kereta dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi, tapi demi perjuangan untuk saling berbagi dengan teman-teman, saya lakukan itu dan saya merasa senang dan kelihatannya dari peserta juga merasa senang dan sampai sekarang komunikasi kami mengenai apa yang mereka belum jelas, mereka belum paham mengenai IKM itu masih berlanjut sampai sekarang. Inilah mungkin yang bisa saya berikan untuk berbagi saya dan saya harapkan ini terus bisa saya lakukan karena niat saya untuk berbagi kepada semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.